Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini edisi nyantai ya. Edisi nyantai, teman-teman akan aku ajak untuk menyimak ya diskusi reuni akbar antara beberapa teman debater muslim seperti Al Ayyubi, aku dan kawan-kawan melawan legenda hidup opungnya para debater muslim. Siapa lagi kalau bukan Pak Lamsen Naibahu. Jadi kalau diskusi dengan Pak Lamsen Naibahu itu harus berhati-hati. Kadang bikin pertanyaan yang nggak bener menurut dia aja, dia nggak mau jawab gitu. Jadi Pak Lamsen itu nggak mau kalau ditanya. Yang ditanya harus Alkitab, yang ditanya itu Bible melalui Pak Lamsen begitu. Jadi ini edisi nyantai karena bagaimanapun juga Pak Lamsen ini meskipun berbeda keyakinan, tetapi beliau ini sangat dihormati oleh para debater muslim ya, karena beliau ini lucu, lugu. Jadi ini opungnya para debater muslim. Seperti apa keseruan diskusi reuni akbar ini ya, mari kita saksikan. Tetapi jangan berharap untuk bisa dapat ilmu yang berlebih ya. Ini edisi bercanda. Oke teman-teman, sekaligus sebelum menyaksikan video diskusi dengan opung kita bersama, aku akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ini yang terakhir kalinya, Opung. Ini yang terakhir kalinya. Menurut ayat yang ada di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab, saya mau bertanya melalui Opung. Pernah tidak Opung Yesus mengaku sebagai Allah di dalam ayat-ayat di dalam Alkitab? Pernah nggak Yesus mengaku sebagai Allah, Opung? Lah ini kan sudah kalimatnya nih. Aku lah Bapak itu lakukan gitu. Tuh apa lagi? Sudah jelas. Tuh, dengerin tuh. Jadi yang mengutus Yesus itu ya Yesus gitu ya Pak Lamsen? Iya, nggak apa-apa. Memang begitu ajaran Alkitab kami. Mau diapain? Mau dipersalahkan silakan. Karena beda dengan Al-Qur'anmu. Tuhannya Al-Qur'an beda dengan ini. Itu nggak bisa dinalar, itu ajaib, dan jangan gunakan akal sehat. Nggak bisa kita menyalahkan itu. Orang sudah begitu dari sononya, mau diapain? Iya juga ya. Iya. Salah saya juga bertanya kepada Opung ceritanya. Allahnya Alkitab dan Allahnya Al-Qur'an berbeda, kita tidak akan ribut, tidak akan berantem kita. Aman kan, damai kan? Oh begitu Tuhannya Alkitab, enggak apa-apa. Tuhannya Al-Qur'an bagaimana? Begitu. Oh ya biarkan seperti itu. Aman kan? Itu. Begitu kawan. Jadi yang ngutus Yesus, jadi yang benar itu Bapak ngutus Yesus atau Yesus ngutus Bapak, Pak Lamsen? Ya putar-putar dalam pikiranmu sendiri lah. Jangan diucapkan. Menang begitu. Aku ya Bapak itu apa katanya? Ya itulah ajaran Alkitab. Mau persalahkan silakan salahkan. Ya kan? Nah, ini nggak menyalahkan, ini kesimpulannya. Ya, kamu lah. Kalau salah kamu bilang ya silahkan. Karena nggak sesuai dengan Tuhanmu kan. Ya Tuhan kami begitulah Tuhan kami. Mau diapain? Tuh, jangan baper, ini cuma nanya loh Pak Lamsen. Loh, iya makanya. Kalau cuma nanya, alhamdulillah sudah tahu kan, sudah kenal Tuhan Alkitab itu. Begitulah Tuhan Alkitab. Beda kan dengan Tuhannya Al-Quran. Begitu, ya, diamankan. Alhamdulillah sudah bingung Pak Lamsen. Ya, sekarang silakan Bu Sandi. Nah ini ngawalinya gimana ya? Ini mau pengen tahu menurut Alkitab lewat Pak Lamsen ya. Tadi kan pengantarnya harus gitu. Gini Pak Lamsen, beberapa hari ini kan agak viral tuh. Itu pernyataannya si Mongol itu yang soal posisi Yesus atau ceritanya Yesus di usia 12 sampai 30 itu kok nggak ada di Alkitab ya. Kan Yesus itu dipercaya sebagai firman yang menjadi manusia. Nah 18 tahun itu firmannya kemana Pak Lamsen? Apa Nggak tidak? tahu saya. Bukan Alkitab pun tidak diceritakan tuh. Di Alkitab nggak ada diceritakan. Saya nggak tahu kemana. Jangan tanya saya.
Tanya penulisnya lah. Orang sudah kok tanya saya? Enggak, menurut pendapat Pak Lamson ini. Lo pendapat saya apa sih? Siapa sih saya ini? Memang saya sudah lahir dulu saat itu. Memang saya berdampingan dengan penulisnya. Iya enggak lah Pak Gus Sandi. Aduh salah kamu Pak Gus Sandi. Saya bukan saksi ahlinya. Aduh. Ini bukan soal saksi ahli, ini kita Iya khusnud. makanya. Alkitab tidak mengajarkan, mana mungkin saya tahu kemana-mana. Saya kan percaya hanya Alkitab. Ya Saya mungkin kalau Pak Quran, Lamsen nggak bisa lah Gus Sandi. buka Yohanes 14:12 Pak Lamsen. Nah. Om Lamsen. Untuk menjawab Gus Sandi itu mungkin bisa dibuka Yohanes 14:12. Coba Silakan. dibuka. Tolong saya kalau bisa. 14:12. Bang Jul bisa dibukakan Bang Jul? Berapa? Yohanes? 14:12. Oh ini aku share screen-nya, sorry. Udah Nah, tahu itu selaras dengan pertanyaannya Gus Sandi itu sebetulnya. Udah Aku tahu. berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, ini mungkin yang ditanyakan Gus Sandi ini Tadi ini jawaban yang pekerjaan tadi. ya di usia 12 sampai 30 ini pekerjaannya apa saja Opung Lamset? Gini loh Pak Lamson. Gini loh Pak Lamson. Ya, Gus. Iya ada yang bilang seperti siapa itu si Noverina Solikin ya, katanya di usia 12 sampai 30 tahun itu kan Yesus nggak kemana-mana, membantu bapaknya jadi tukang kayu begitu. Kemudian ada yang ngomong kalau Yesus itu baru diceritakan firman di umur 30 begitu. Artinya firman yang menjadi manusia ini sebenarnya dimulai dari umur 0 atau umur 30 sih Pak Lamson. Bingung kita ini Pak Lamson. Atau Pak Lamson juga bingung? Untuk apa bingung? Bukan itu yang soalnya Alkitab bukan untuk mengajarkan itu Pak Gus Sandi. Yang diajarkan Alkitab adalah untuk mengatakan bahwa manusia itu diselamatkan oleh Tuhan dari kematian karena akibat dosa. Bukan untuk menjelaskan pekerjaan dia seperti itu, bukan. Makanya jangan ditanya yang tidak dicatat di Alkitab, jangan ditanya. Ngapain bingung? Gak usah ditanya ke sana, orang bukan itu ajarannya. Terakhir aja, ini firman yang menjadi manusia ini berfungsi jadi firman itu mulai dari usia 0 atau usia 30. Artinya Saya tidak usia tahu menjawab itu, Gus Sandi, nggak dicatat di Alkitab, nggak dicatat begini. Jadi Yesus jadi firman, mulai 0 baru jadi firman, setelah umur 30 tahun baru firman lagi, sebelum itu nggak firman. Tidak ada seperti itu di Alkitab, maka saya nggak bisa ngomong Pak Gus Sandi. wah kalau gitu ya agak benar yang disampaikan Noverina Solikin ya Pak Ya Lamsen. biarin aja, kalau memang benar percaya ke sana, percaya aja. Saya percaya Alkitab aja. Saya mengatakan apa yang dikatakan Alkitab. Saya tidak mau menambah-nambah, tidak mau mengurangi. Untuk apa? Karena Alkitab mengatakan ini cukup, sudah selesai, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Jadi orang itu berani nambah-nambah, silahkan. Kalau percaya kepada tambah-tambah ya silahkan. Begitu Gus Sandi. Beda orang itu dengan saya, Pak. Oh ya sudah lah Pak Lamsen. Ya. Kalau Pak Ya begitu yang lah, Gus. aku masih ingat kalau sama Pak Lamsen kan pokoknya ajaib dan jangan gunakan akal Untuk sehat. hanya Tuhan kami itu. Tapi kalau gunakanlah otak dan logika kamu untuk bagaimana cara kamu supaya bisa hidup bahagia, hidup aman, nyaman untuk menghadapi segala kesulitan yang ada di dunia ini. Seperti contoh, bagaimana caranya supaya saya sehat, makan makanan yang bergizi. Itu akal dan logika. Bersih. Itu akal kita ke sana. Bukan untuk mengenal Tuhan itu dengan berapa biji dia, dagingnya bagaimana, matanya berapa, tangannya berapa. Tidak, bukan ke situ. Akal itu digunakan untuk kenyamanan hidup kita selama di dunia ini menghadapi kesulitan-kesulitan. Contoh, bagaimana cara kesini ke Amerika, mana mungkin berenang, pakai pesawat. Itu kan akal digunakan. Bikin pesawat, kan akal. Bagaimana caranya supaya banyak makanan, bikin pupuk. Kan begitu. Akal itu bukan Ya. untuk mengenal Tuhan kami. Yang ajaib itu nggak mampu, nggak bisa. Ini mau turun nih. Loh, ini terakhir nih ditunggu fatwa Pak Lamsen. Ya, Wanes Andi. Trinit. Halo, putus. Mana suaranya? Iya. Wanes atau Trinitas yang Alkitabiah. Saya tidak bisa ngomong. Kita buka di mana ditulis oneness, mana Trinitas di situ. Kalau nggak ada ya nggak bisa kita bahas. Apa yang tercatat itu yang kita bahas.
Di mana tercatat Trinitasnya? Mbak, buka, kita pelajari. Saya belajar juga, Pak Gus Sandi. Saya belum tahu apa-apa. Saya belajar. Ya sudah, Pak Lamnes ya bukan Wanes, bukan Trinitas ya nggak tahu. Pak Lamson bikin Ya, denom. makanya. Jadi saya katakan dari tadi, jangan tanya dan selidiki saya. Karena saya itu orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Terus terang aja. Tapi mari kita belajar bersama. Kita belajar Alkitab atau Al-Quran. Begitu, Gus Sandi. Enggak lah, Pak Lamson orang pinter, pernah diskusi sama Zakir Naik kok. Gimana seben- Loh, Sama Zakir. janganlah. Kalau saya belum pernah. sudah tak begini saya. Udah Saya bukan diskusi pinter. sama. Udah yang lain Pak Lamson, ini aku masih. Oke, silakan. Terima kasih banyak. Oke, kita tanya nih, lebih pilih diskusi sama Fisabilillah atau sama Dita Rosalba nih? Halo, Mbak Lamsen. Halo? Iya, lebih bagus diskusi sama Fisabilillah atau sama Dita? Sama-sama saja. Yang penting mau belajar bersama-sama, itu aja saya. Saya tidak mau bantah-membantah, saya tidak mau untuk ribut-ributan, tidak. Ayo kita belajar bersama. Harus dapat apa yang kita terima bersama, keputusan bersama. Inti yang dapat kita dapati apa? Gitu enaknya. Bukan untuk bantah-membantah, saya tidak mau bantah-membantah. Apa katamu? Ya oke, begitu pendapatmu, begitu pendapat saya. Oh, begitu kan? Tidak mau saya membantah, menyalah-nyalahkan, tidak. Tuh, dengerin Bukan ayo. bukan kita bukan bantah. Kita mau tahu dari Opung Lamsen nih, fatwanya gimana nih? Yang Apa tadi itu? ditanyakan Gus Sandi, Ah, Watnes, apa Tunggal, apa Triteos, apa yang gimana nih? untuk apa saya ditanya-tanya diri saya itu untuk mempermalukan saya? Saya Bang, tidak kita mau untuk memperkenalkan saya ini begini, saya begini, tidak mau saya. Yang maunya saya, mari kita pelajari bersama. Apa kata Alkitab, apa kata Al-Quran. Jangan selidiki diri saya itu apa? Nggak ada apa-apanya saya ini. Bingung nih Pak Lamson. Udah mau nanya Pak Lamson. Pak Lamson sekarang umur berapa? Dari tadi baper terus. Udah jalan, kamu percaya ini? Jangan. Mari kita belajar ini yuk. Kan begitu enak. Apa kata Alkitab? Apa kata Al-Quran? Kan gitu enak. Jangan, apa pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Ya salah pendapat saya kan? Nggak ada yang benar pendapat saya. Kata Alkitab yang lebih tepat Wanes atau Trinitas. Kata Alkitab. Oke, mari kita buka Alkitab. Mana tercatat itu? Mana Wanes yang mana? Coba lihat. Ada nggak di situ Anda? Ada Trinitas tertulis. Baru kita belajar bersama. Kita belajar bersama, Pak. Gitu. Iya. Gimana? Kata Alkitab. Wanes dan Trinitas. Mana tercatat? Buka. Saya nggak tahu apa-apa soalnya. Itu pertanyaanmu kan? Berarti pernah kamu dengar Alkitab mengajarkan seperti itu. Di mana tercatat kamu baca? Kita buka bersama. Dua-duanya nggak tercatat Pak Lamson. Ya kalau nggak tercatat ngapain dibahas-bahas? berarti Loh, ini karena- Opung Lamsen yang membidatkan itu berarti salah ya? Kan kita bahas apa yang tercatat saja. Iya Pak Lamson, Kristen juga nggak tercatat kok di Alkitab. Ya sudah lah, nggak ada yang bisa dibahas. Kalau kita